Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Wardaun Renat Rumi dengan NIM 2105 1204076 dari kelas Teknik Informatika 2021B. Di sini kita akan membahas kembali tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian dari standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN atau crimping UTP. Di sini kita bisa lihat perbedaan dari OSI dan TCP atau IP model. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Berikutnya juga. Nah, di sini selanjutnya adalah protokol yang bekerja di OSI layer. Di sini application layer, protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua adalah FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga adalah NFS atau Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpan lokal yang diakses. Yang keempat, DNS atau Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima adalah POP3 atau Pop Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer, akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam, MIM atau Multi-Processor Internet Mail Execution. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh, SMB atau Server Message Block Protocol, yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan, NNTP atau Network News Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Yang kesembilan ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Layanan yang diberikan non-IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Yang berikutnya tuh presentasi layar. Yang pertama ada Telnet. Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara lain atau teks. Yang kedua adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, SNMP, Simple Network Management Protocol. Protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Yang berikutnya adalah session layer. Yang pertama adalah NetBeyond, berfungsi sebagai penyiar pesan. Maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua adalah NetView atau NetBeyond Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBeyond, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkap keras dan perangkap lunak. Yang ketiga ada ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol. Berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat adalah PAP atau Printer Access Protocol, berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node.
Yang kelima adalah SPDU atau Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antar dua session service user. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan TCP dan UDP. Di sini TCP penerima akan membalas dengan tanda terima ke pengirim, sedangkan UDP pengirim akan menyampaikan data tanpa perlu menunggu ada balasan dari penerima. Dengan kata lain, pengirim tidak ambil peduli data yang tersebut sampai ke tujuan atau tidak. Yang berikutnya, TCP menjamin kualitas pengirim tetapi mempunyai biaya overhead yang tinggi. Sedangkan UDP, pemindahan data menggunakan pembawaan UDP tidak ada overhead dibandingkan dengan TCP karena header UDP tidak mempunyai data urutan acknowledgement atau flow control. TCP header berukuran 20 octets. Sedangkan UDP juga dikenal sebagai connection. UDP header berukuran 8 octets. Di sini kita bisa lihat contoh gambarnya. Kita lanjutkan network protocol. Yang pertama adalah Serial Line Internet Protocol atau SLIP, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang berikut Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mengidentifikasikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan oleh server klien. Yang berikutnya, Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan yang digunakan koneksi internet atau Local Area Network. Yang berikutnya, File Transfer Protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah internet. Yang berikutnya, Line Wide Direction Access Protocol atau LDAP. Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet maupun intranet. Yang berikutnya, Secure Socket Layer atau SSL. Protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi, dan ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux dalam menggunakan perintah A2 daemon. Yang berikutnya, Simple Network Monitor Protocol atau SNMP. Protokol yang digunakan untuk monitor device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini MRTG, DTUT, dan lain-lain. Yang berikutnya, SureSeal atau SSH. Protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH user at IP server. Yang berikutnya, Post Office Protocol version 3 atau POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang berikutnya, Internet Message Access Protocol atau IMPA. Protokol standar untuk mengambil email dari server. IMPA memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Internet Control Message atau protokol ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Yang berikutnya, Point-to-Point Protocol. Protokol enkapsulasi pakai jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Yang berikutnya, Domain Name System atau DNS. Distribute Database, sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau nama resolution.
Di jaringan yang menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang berikutnya HTTPS. Versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Ini juga. Sekian dari materi kali ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.